Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video ini saya buat karena memang, menanggapi kejadian tentang berita Trans7 ya, salah satu program Trans7 yang dirasa menghina seorang kiai besar di pondok pesantren yang besar juga, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo ya. Sebenarnya kejadian program yang ada di Trans7 itu sudah selesai ya, sudah selesai. Itu artinya itu para alumni, para kiai, para santri dari pondok pesantren, khususnya dari pesantren Lirboyo itu sudah meminta pihak Trans7 untuk meminta maaf secara langsung, sowan, dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang jadi masalah kenapa saya ingin membuat video ini adalah karena saya ingin mengisi konten-konten di media sosial itu dengan konten yang membenarkan atau meluruskan apa yang terjadi, karena memang banyak sekali di medsos, di komentar-komentar tentang kejadian ini, banyak netizen yang malah membenarkan apa yang dilakukan oleh Trans7, khususnya program yang ada di Trans7 itu yang tentang Kiai di Lirboyo itu. Mereka membela dengan alasan bahwa memang itu fakta gitu, bahwa yang terjadi seperti itu melalui yang ada di video itu. Tapi kalian tidak tahu, oke? Jadi mulai dari sinilah argumen saya. Saya ingin mengcounter para netizen yang bahasa Jawa itu angger ngomong gitu, atau bahasa kerennya itu asbun, asal bunyi aja tanpa ada esensinya. Bahkan juga ada yang membuat konten tentang ya kayak feodalisme gitu ya, feodalisme atau apapun seperti itu. Oke. Jadi gini, itu yang ada di video di Trans7 itu framing. Itu framing 100 murni framing. Kiai yang dianggap bahwa mereka bisa kaya karena dikasih amplop, terus santri yang susah payah untuk meminum air susu yang dikasih oleh bunyanya atau pak kiainya harus nunduk, ngesot, dan yang lain-lain, salaman sampai harus jongkok-jongkok gitu. Itu kalau dibuat jelek ya bisa di framing seperti itu, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Oke, yang terjadi tidak seperti itu. Itulah kejamnya media sosial kalau kita tidak hati-hati untuk mencerna. Jadi apa yang di media sosial yang terjadi, maka kita harus mencerna dengan baik-baik seperti itu. Nggak langsung respon dengan spontan, nggak bisa, karena harus ditelusuri. Oke, jadi seperti ini yang terjadi ya. Khususnya ketika ada yang membuat konten tentang feodalisme ya, feodalisme. Kalau kalian telusuri, feodalisme itu adalah perbudakan. Nah, perbudakan yaitu menjadikan orang lain lebih rendah daripada dirinya. Nah, oke, saya luruskan dulu apa yang terjadi di pesantren, khususnya pesantren. Kalau dulu itu di pesantren NU itu disebut sebagai pesantren salaf ya, pesantren salaf. Tapi kata salaf itu digunakan oleh aliran-aliran baru yang masuk di Indonesia sekarang, yang dianggap sebagai Islam Salafi atau aliran salaf. Padahal sebelum mereka masuk ke Indonesia, kata salaf itu dipakai oleh orang NU dulu, yaitu di pesantren-pesantren salaf. Jadi pesantren tradisional, kalau saya bilang pesantren tradisional, kan ada pesantren modern, ada pesantren tradisional. Pesantren tradisional identik dengan
pesantren NU. Kalau orang dulu bilangnya pesantren salaf. Pesantren modern dikaitkan atau identik dengan pesantren Muhammadiyah, pesantren yang lain-lain. Dan sekarang juga masih ada juga pesantren NU yang modern seperti itu. Cuman tradisi-tradisi yang ada di pesantren NU itu memang berbeda dengan pesantren-pesantren modern yang lain, seperti pesantren yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah atau apa persis atau siapa atau gimana ya. Nah, yang ingin saya bahas itu adalah tentang feodalisme. Apakah pesantren NU khususnya menerapkan sistem feodalisme? Oh, tidak. Kalian harus pelajari dulu apa itu feodalisme, perbudakan. Sedangkan di pesantren tradisional, khususnya pesantren NU, apalagi pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, tidak menerapkan doktrin feodalisme. Kalian tahu bahwa feodalisme itu membuat orang lain lebih rendah, membuat orang lain harus tunduk. Karena kenapa? Karena seorang diktator atau seorang raja bisa memaksa dia, bisa menembak mati dia, bisa menghukum dia secara langsung tanpa ada pertimbangan, tanpa ada musyawarah, tanpa ada dalil gitu. Sedangkan di pesantren itu, ya kalau kalian tahu tradisinya adalah seorang santri harus memiliki adab. Ya, seorang santri harus memiliki adab. Dan siapa yang mengajarkan adab itu? Yaitu para ustadz. Nah, kok bisa para ustadz ini mengajarkan adab seperti itu? Salim ke kiai, ketemu kiai harus nunduk, ke kiai harus salim. Kalau bisa kiai itu ketika kiai duduk, kita harus lebih rendah, jongkok atau merangkak gitu. Apakah itu bentuk feodalisme? Tidak, itu bentuk adab. Apakah adab seperti itu sekarang relevan? Bukan masalah relevan atau tidak, ya. Cuman nilai-nilai keadaban seperti itu sudah mulai terkikis dan dianggap bahwa itu tidak relevan oleh orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Kalian tahu bahwa pada zaman dahulu anak-anak muda diajarin seperti itu biar mereka punya akhlak gitu, biar mereka punya adab sopan santun kepada orang yang lebih tua, nggak cuma ke kiai, ke orang tua mereka sendiri, ke orang tua yang lain. Makanya ketika lewat mereka menundukkan kepala, menjulurkan tangan ke bawah, menundukkan kepala dan bilang permisi seperti itu. Itu adalah hasil dari didikan pesantren seperti itu. Terus kok bisa sampai mengesot gitu? Itu bukan mengesot, itu namanya kita merasa lebih rendah. Bukan lebih rendah, kita harus sopan dengan cara kita lebih kayak gini. Kayak ketika orang tua lagi duduk terus kita lewat, apakah kita melangkah di depannya? Enggak, kita harus menunduk seperti itu. Nah, ketika kiai duduk, maka kalau kita ingin salaman ke kiai, maka santri itu diajarkan bahwa kita juga harus duduk juga, cara salaman ke kiai itu seperti itu. Apakah itu repot? Ya repot, karena memang adab itu sangat repot, sopan santun itu sangat repot, dan itu yang membuat orang zaman sekarang, anak muda zaman sekarang malas. Itulah yang saya sesalkan. Dan itu dikomentarin, hal-hal yang baik seperti itu dikomentarin. Sama seperti kayak murid-murid di sekolah mengatakan bahwa, loh bu, apa hubungannya rambut panjang, ya apa hubungannya rambut panjang dengan pelajaran? Apa hubungannya kalau kita mengeluarkan seragam dikeluarkan dengan pelajaran? Apa hubungannya? Memang tidak ada hubungannya. Tapi kalian berada di lingkungan sekolah, kalian harus mengikuti peraturan itu. Kalau tidak mau mengikuti peraturan itu, ya jangan ada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Sama halnya seperti di pondok pesantren.
Kalian ada di lingkungan pondok pesantren, kalian harus menjaga sopan santun, adab yang mana sudah diterapkan selama berpuluh-puluh tahun dari dulu sampai sekarang, yang diajarkan oleh ustadz. Yang mengajarkan siapa? Ustadz, bukan kiai. Yang mengajarkan harus ngesot ya, harus salam dengan nunduk ya, enggak. Kiai mengajarkan apa yang ada di kitab, ada yang di apa yang di Al-Quran, apa yang di hadis, yaitu sopan santun. Terus siapa yang menerapkan? Siapa yang menerapkan, mengajarkan penerapannya? Para ustadz. Loh, kok bisa para ustadz tahu cara tata caranya? Karena itu yang sering terjadi di pesantren. Dan itu yang dilakukan oleh para kiai ya kepada guru-gurunya. Jadi para kiai, para pemangku pondok pesantren itu juga melakukan hal serupa yang dilakukan oleh para santri ketika waktu mondok di pondok pesantren yang lain gitu loh. Jadi para kiai ini pernah melakukan seperti apa yang dilakukan para santri ketika menghadapi para gurunya, yaitu nunduk, salam, terus berjalan menunduk, terus berjalan merangkak. Yes, itu apa yang dilakukan para santri pernah dilakukan para kiai, dan itu adalah budaya tradisi pondok pesantren. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika santri terbiasa dengan sopan santun, adab yang sangat santun, maka ketika pulang ke rumah, ketika ketemu orang, para santri masih membawa nilai-nilai itu, yaitu ketemu orang yang lebih tua nunduk, ketika ketemu dengan orang tua sendiri salaman nunduk, tidak langsung dengan sombong bilang menengadahkan kepala gitu, enggak kayak gitu. Apakah itu bentuk feodalisme? Tidak, karena bentuk feodalisme itu adalah paksaan, takut, rasa takut. Sedangkan santri ini mereka melakukan ini dengan ikhlas, mereka melakukan ini dengan kesadaran, mereka melakukan ini dengan ilmu, ada ilmunya ya. Terus ada yang mengatakan bahwa kasihan santri kalau diperlakukan seperti itu. Duh, kalau kalian merasa kasihan kepada santri, tanyakan kepada para santri, apakah mereka merasa dipaksa, apakah mereka merasa didoktrin, apakah mereka merasa bahwa diancam. Tanyakan, mereka melakukan itu karena rasa cinta mereka kepada para ustadz, para kiai. Mereka hormat kepada para ustadz. Terus ustadz ini masih ada gurunya, yaitu kiai pemimpin pesantren. Jadi pemimpin pesantren ini atau kiai pondok pesantren ini mengajarkan ilmu agama kepada para santri, termasuk ustadz-ustadznya. Jadi ustadz-ustadz ini termasuk santrinya kiai. Dan apakah kita harus sama hormatnya kepada, kita hormat kepada para ustadz, apalagi kepada gurunya ustadz, maha gurunya. Jadi gurunya guru gitu loh, dianggap sebagai gurunya guru, yaitu maha guru. Kiai ini maha guru, maka kita harus lebih hormat lagi gitu. Bahkan seandainya ketika suatu hari nanti di akhirat, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, saya ngesot, bahkan berjalan seperti ulat pun kepada Rasulullah akan saya lakukan, karena Rasulullah itu gurunya para guru di seluruh dunia gitu. Mau saya ke kiai saja saya mau untuk ngesot, untuk merangkak. Kalau ketemu Rasul berjalan kayak apapun saya mau gitu, karena ini adalah didikan dari para ustadz kiai saya gitu. Dan ini saya lakukan karena ikhlas, bukan bentuk feodalisme. Jadi seperti itu. Kemudian yang membuat saya kesel adalah banyak yang masih membela kontennya Trans 7 yang di TV itu dengan alasan bahwa itu fakta yang bahwa kiai diamplopin, kaya karena diamplopin. Orang-orang kok bisa sampai susahnya seperti itu untuk mendapatkan susu, salaman aja seperti itu. Nah, pertama untuk masalah amplop, tak kasih tahu ya,
kiai itu perjuangannya sangat luar biasa memimpin pondok pesantren. Kalau kalian bisa, coba kalian lakukan. Pondok pesantren itu ribuan santrinya. Memberikan makan kepada mereka 3 kali sehari, memberikan fasilitas kepada mereka 24 jam sehari, memberikan tempat tidur kepada mereka 24 jam sehari, memberikan tempat fasilitas sekolah, pendidikan, dan yang lain-lain 24 jam sehari. Seterusnya, berapa biaya yang dikeluarkan? Yang harus ditanggung oleh seorang kiai, satu orang kiai. Ya, yang menanggung ini satu orang kiai. Apakah cukup dengan disalimin saja? Yang mana salaman itu hanya paling ya isinya 50.000, 100.000. Apakah cukup? Kalau kalian mengatakan bahwa itu bisa memperkaya kiai, ya, coba bayangkan para koruptor itu, yang gampangnya cuman sekedar tanda tangan, dapat triliunan, dapat miliaran, cuma sekali tanda tangan, dan kalian mengatakan, dan uangnya itu diambil sendiri. Kalian tidak tahu bahwa apa yang didapat oleh kiai itu akan langsung disalurkan untuk keperluan pesantren, tidak kepada pribadi. Nah, masalah apakah kiai mendapatkan atau punya mobilnya bagus-bagus, atau punya rumah yang bagus besar gitu. Kalian tahu bahwa para santri, alumni pesantren itu banyak yang sukses, banyak yang lebih kaya daripada kiai-kiainya, dan mereka itu dengan sukarela memberikan fasilitas, memberikan pemberian, ya berupa seperti kayak mobil mewah, seperti kayak mungkin bukan bantuan ya, seperti kayak mobil mewah, fasilitas dan yang lain. Kalau rumah memang kiai itu membangun sendiri biasanya. Kalian tidak tahu apakah itu dari hasilnya kiai sendiri atau pemberian dari fasilitas pemberian dari para alumni, dan kebanyakan itu pemberian dari alumni gitu loh, bukan kiai sendiri yang beli gitu. Kalian harus telusuri itu gitu. Jadi jangan sinis dengan apa yang diperoleh oleh seorang kiai, karena itu adalah mungkin pemberian dari para alumni yang sudah sukses, yaitu memberikan mobil yang mewah karena bentuk kasih sayang dari para alumni, para santrinya, kayak gitu. Dan yang membuat saya jengkel itu adalah yaitu asbunnya para netizen tentang pesantren. Ya, mereka menganggap bahwa pondok pesantren NU khususnya tradisional ya, itu sudah nggak relevan untuk sekarang. Padahal mereka nggak tahu sejarahnya bahwa pondok pesantren besar ini yang NU ini melahirkan banyak tokoh agama, tokoh nasional. Bahkan ada presiden kita salah satunya adalah seorang kiai, seorang kiai, yaitu Bapak Abdurrahman Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu pemimpin pesantren gitu. Dan kalian tidak mau tahu atau tidak malas tahu sejarahnya pesantren. Asbun asal bunyi mengatakan bahwa pesantren itu feodalisme. Gak tahu padahal itu adalah tradisi, itu adalah bentuk kecintaan para santri kepada kiainya. Kalau kalian mengatakan bahwa itu adalah bentuk feodalisme dengan cara kita jongkok, tunduk, kalian tahu ketika kalian bucinnya kalian kepada seorang perempuan atau bucinnya kalian kepada pacar kalian melakukan apapun kepada pasangan kalian, bahkan melakukan hal-hal yang tidak wajar, melebihi dari normal, itu kalian rela melakukan itu, padahal kepada orang yang gak tahu apakah dia itu memberikan hal yang positif ke kalian, memberikan hal yang
baik atau enggak ke kalian, tapi kalian melakukan itu dengan ikhlas, bahkan bukan dengan ikhlas, kalian yang minta itu. Nah, sedangkan para santri melakukan hal yang menurut kami itu adalah sesuatu yang wajar, yaitu hormat, adab, bahkan kami rela untuk memberikan nyawa kami kepada para guru, pada kiai. Kalian menganggap itu hal yang salah. Itu coba kalian pikir, mana yang benar menurut kalian? Kepada seorang kiai kita melakukan hal yang sangat wajar, yaitu hormat, adab, tapi ketika kalian bucin kepada pacar kalian, melakukan hal yang tidak wajar, bahkan melebihi dari tidak wajar, seperti kayak kalian berangkat, disuruh kayak gini, disuruh sama pacaran kalian, aku pingin gak usah, kalian disuruh melakukan maksiat, kalian mau, padahal itu adalah hal yang tidak baik, melanggar aturan, melanggar ilmu agama, melanggar norma agama. Kalian mau melakukan itu, rela kepada pacar kalian, dan itu kalian nggak mempermasalahkan itu. Tapi seorang santri melakukan hal yang baik, sopan santun, tidak melanggar aturan agama, norma agama, itu kalian anggap bahwa itu feodalisme. Coba pikirkan, yang salah atau yang konslet otaknya para santri atau otaknya kiai yang ada di pesantren, atau kalian para netizen, itulah. Jadi yang membuat saya kesel itu banyak yang menyalahkan pesantren dan membenarkan apa yang dilakukan Trans 7. Kalian jangan asal bunyi bahwa itu hal yang benar. Kalian harus menelusuri apa yang terjadi. Kalian harus menelusuri bahwa kayak kiai diberikan amplop, terus kiai itu kaya dari mana. Kalian harus menelusuri itu. Jangan langsung asal bunyi seperti itu. Kalian harus menelusuri kenapa kok para santri itu seperti itu. Kalian harus mempelajari itu, menelusuri. Jangan asal bunyi. Kalau kalian hanya asal bunyi, hanya asal komentar, itu menunjukkan bahwa kalian itu malas mencari tahu, dan akhirnya kalian menjadi orang yang tidak berilmu, dan kelihatan sekali kebodohannya gitu. Kalau kalian tidak mau dianggap sebagai orang yang bodoh dan asal bunyi, maka cari tahu dulu, cari dalilnya kalau bisa. Kalau kalian mau berdebat dengan para santri, ya ingat, kalau kalian lebih senang dengan para ustadz zaman sekarang ya, daripada orang-orang cendekiawan dari NU atau dari pondok pesantren NU. Ingat ya, ingat, kami santri-santri ya, terutama dari santri-santri pondok pesantren tradisional, apalagi pondok-pondok pesantren besar ya, menerima sekali ajakan untuk berdebat, sangat menerima sekali, siapapun lawannya, asal itu berdebat tentang ilmu. Bahkan sangat menerima, kami itu sangat menerima tantangan debat, baik itu dari lulusan Timur Tengah ataupun lulusan dari manapun, karena kalian tahu bahwa pondok pesantren, khususnya pesantren NU, pembahasannya itu tidak hanya pembahasan sepele. Kami itu membahas banyak kitab secara mendalam. Kalau kalian tahu Gus Bah, sebenarnya di pondok-pondok pesantren NU ya, kayak di Lirboyo, Sidogiri dan yang lain-lain, itu banyak masian, para alim-alim itu banyak. Salah satunya adalah Gus Bah. Masih banyak sekali tunggali Gus Bah itu. Cuman memang Gus Bah ini ibaratnya itu menjadi ikonnya NU untuk sekarang. Dan kalau kalian menelusuri bahwa banyak sekali cendekiawan NU itu banyak lahir dari pesantren, dan kalian mengolok-olok tradisi pesantren, ya salah kalian kayak gitu. Jadi jangan pernah asal bunyi menjustifikasi atau menjudge
suatu tokoh lembaga tanpa melakukan riset dulu. Dan kalian harus para netizen, jadilah netizen yang pinter, yang mau menelusuri sesuatu, yang nggak males, gitu aja. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Ini adalah video yang isinya hanya ingin mengomentari dan membalas para netizen yang masih saja kekeh komentar bahwa Trans 7 itu bener gitu loh. Trans 7 itu bener. Memang itu fakta. Fakta dari mana, Dul? Fakta dari mata kamu sendiri itu. Lihat bahwa video-video seperti itu memang fakta, karena kalian dengan gampangnya terframing, dengan gampangnya kalian terdoktrin dengan video-video tersebut. Cari tahu sendiri. Karena saya adalah seorang santri, maka tanya ke saya apa yang sebenarnya terjadi. Tanya kepada santri. Kalau kalian mengatakan bahwa saya juga santri dari santri mana? Santri modern, santri pondok pesantren modern. Nah, yang disasar itu adalah pondok pesantren Lirboyo, di mana pondok pesantren Lirboyo ini adalah pondok pesantren tradisional. Beda dengan pondok pesantren modern. Kalau kalian mengatakan bahwa saya sering diundang di pesantren, atau saya juga alumni pesantren. Pesantren mana? Pesantren modern atau pesantren tradisional, atau pesantren yang ada ada kaitannya dengan NU? Datang ke pesantren-pesantren tradisional atau pesantren-pesantren NU, datang, debat, bahas tentang apa itu feodalisme dan yang lain-lain, bahas aja. Kalau kalian berani, bahas, jangan hanya mengatakan seperti ini seperti itu tanpa menjustifikasi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin agak panjang karena memang terbawa emosi, dan saya tutup. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita ucapkan, dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dengan apa yang kita ucapkan juga. Oke, udah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.